Terima kasih saya boleh bergabung dengan Bapak Ibu semua dan berbagi tentang hidup iman. Jadi renungan malam hari ini saya ambil dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Amerika. Jadi sungguh menjadi sebuah keprihatinan bahwa orang-orang begitu tergerak oleh kebencian, kemarahan. Kebencian dan kemarahan ini membuat mereka sudah tidak melihat lagi orang lain sebagai saudara, tetapi sebagai lawan, sebagai musuh, sebagai seteru yang harus dihancurkan, yang harus dihabiskan. Maka pertanyaannya adalah menyedihkan bahwa orang yang selalu berteriak Yesus, 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 tetapi hidupnya tidak pernah menyerupai Yesus. Lalu pertanyaannya adalah doa, ibadat, ekaristi yang mereka lakukan selama ini berbuah apa untuk hidup orang tersebut? Jadi seringkali kita sebagai seorang beriman terlalu sibuk hidup beragama. Kan banyak orang yang berteriak-teriak, Romo kapan lagi ya normalnya sehingga kami dapat ke gereja, kita rindu banget ke gereja. Mungkin perlu kita renungkan. Kita rindu ke gereja, kita selalu rindu mendengarkan live streaming apapun. Hanya apakah semua live streaming, apakah ibadah kita sudah membuat hati kita seperti Allah atau tidak? Jangan-jangan kita ditertawakan. Kamu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, hati kamu seolah-olah memuji Tuhan, tetapi hidup kamu berlawanan dengan hukum Tuhan. Maka malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang bagaimana kita mempunyai hati seperti Allah. Permenungan saya akan saya ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai dengan 49. Sangat populer sekali. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau host, apakah saya bisa minta supaya bisa saya sharing screen? Hostnya siapa ini? Hostnya Bu Yeni, Bu Yeni. Saya bisa share screen, Bu Yeni? Silakan, Romo. Boleh, bisa? Bisa, Romo, Oke, silakan. ya. Thank you. Sudah. Oke. Terima kasih. Saya tuliskan di sini. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para muridnya, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat di sini bahwa Yesus berbicara tentang dasar. Jadi kalau Yesus berbicara tentang dasar, bangunan itu yang paling harus bagus itu apa? Dasarnya. Bukan atapnya, bukan dindingnya, bukan dasarnya. Jadi kalau dindingnya sekokoh apapun,
sehebat apapun, dari ukiran apapun, tapi kalau dasarnya tidak kuat, mudah roboh. Sama dengan bangunan iman kita. Bangunan hidup beriman kita pun sama. Kalau dasarnya tidak kuat, melihat berita ini, berita itu, kita langsung cemas. Kita langsung takut. Kita langsung berpikir, wah sebentar lagi kita mati. Wah sebentar lagi kita hancur. Nah, itu. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Saya juga sama. Pernah ditanya oleh anak kecil, Romo pernah digoda tidak oleh ibu-ibu? Lalu saya berkata, sering digoda. Lalu Romo pernah tergoda atau belum? Pernah. Nah, kok Romo tidak keluar? Karena ibu-ibu itu kalah dengan saya. Kenapa kok kalah? Karena dasarnya saya sejak kecil ingin menjadi pastor, menjadi imam. Dasarnya. Maka sama perkawinan pun, hidup berdua, dasarnya apa? Kalau dasarnya memang ingin mencintai sungguh-sungguh pasangan saya, ingin berjalan bersama dia sampai mati, maka masalah apapun, gosip seperti apapun, tidak akan pernah menghancurkan perkawinan, karena dasarnya ingin jalan berdua sampai mati. Titik. Jadi dasarnya, kalau dasarnya rapuh, ragu-ragu gitu ya. Kan kadang-kadang juga ada orang yang kalau mau menikah datang kepada saya, lalu kurang ajar anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang. Mengatakan, Romo, maaf, sebelum nikah ini kami sudah saling bicara. Nanti memang kalau menikah, hartanya terpisah, Romo. Loh, maksudnya apa? Ya, harta suami-suami, istri-istri. Loh, maksudnya apa? Lalu dia berkata, nanti kalau ada sesuatu, Romo, kan jadi nggak repot, nggak susah. Lalu saya berpikir, kamu itu mau menikah, dasarnya aja udah nggak kuat. Ragu-ragu, jangan-jangan cerai. Ya, lebih baik jangan menikah. Jadi, dasar sebuah perjalanan hidup rohani pun harus jelas. Kalau kita dasarnya adalah mau menjadi pengikut Kristus, mau mengikuti Kristus karena Kristus sudah mencintai saya, maka apapun yang terjadi tidak pernah boleh merubah keinginan kita, tujuan kita, dasarnya. Maka kita pun harus berkata dasar iman kita apa dalam hidup kita. Jadi kalau kita berbicara tentang dasar iman, kita bisa lihat akar hidup kita ada di mana. Maka sebelum kita berbicara tentang dasar iman, akar hidup kita harus sadar bahwa gereja adalah persekutuan. Jadi gereja bagi kita bersama itu adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih. Jadi apa maksudnya? Jadi kita tidak pernah bisa menjadi gereja kalau tidak pernah hidup berkomunitas. Tidak ada gereja itu sendirian. Tidak ada. Jadi Anda bukan menjadi umat Allah kalau Anda hidup beriman hanya sendirian. Namanya perayaan iman. Ekaristi itu kan perayaan iman. Namanya perayaan itu sama-sama. Orang kita juga kalau ulang tahun, ya bersama-sama. Kecuali Mr. Bean di Amerika itu sendirian. Toh dia kalau merayakan ulang tahun bersama baninya, bonekanya. Gitu. Tetapi kalau kita mau mengatakan ini gereja, itu berarti apa? Saya butuh bersekutu. Maka saya bahagia sekali bahwa saya boleh menyapa umat Tuhan di Amerika dalam persekutuan. Karena dalam persekutuan ini kita bisa saling menguatkan, meneguhkan. Tapi jangan lupa bahwa persekutuan pun bisa juga menghancurkan. Maka persekutuan iman itu harus sehat. Maksudnya sehat itu bukan berarti semua anggotanya kudus. Tidak mungkin toh ya. Kan persekutuan iman di Amerika juga
terdiri dari mungkin ada yang penjahat, ada yang apa, yang malaikat, ada yang setengah malaikat, setengah penjahat, dan seterusnya. Tetapi tetap itu adalah saudara kita. Jangan pernah lupa, Yesus pun 12 para rasul, tidak semuanya malaikat, ada pengkhianatnya. Siapa pengkhianatnya? Jangan hanya berkata Yudas. Petrus pun pernah mengkhianati. Tetapi Yesus tidak pernah malu menyebut mereka sebagai murid Yesus. Diterima dalam persekutuan. Oleh karena itu, iman kita, harapan kita, cinta kita hanya berkembang dalam sebuah persekutuan. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh sebagai seorang Kristiani kalau kita tidak punya komunitas. Ini pentingnya komunitas. Jadi kalau ibu-ibu misalnya di Amerika ini punya komunitas arisan, ibu-ibu Katolik arisan, ya, makan sama-sama menu Indonesia. Itu. Saya juga pernah sekolah di Filipina kan kayak gitu, ibu-ibu kumpul menu Indonesia, ada pendalaman iman, baca kitab sucinya 5 menit, makan-makannya 2 jam, ngobrolnya 3 jam. Jadi sabda Yesusnya kalah, saudara-saudara. Gitu. Jadi lebih banyak manusiawinya daripada rohaninya. Gitu. Jadi di situ kita juga harus melihat bahwa persekutuan ini pun pertujuannya apa? Dasarnya apa? Kalau dasarnya iman, harapan, kasih, ya harus didasari oleh aturan Tuhan. Jangan semata-mata hanya untuk fun, kesenangan saja. Apa bedanya dengan komunitas hobi? Jadi kita harus jangan pernah menyamakan antara komunitas beriman dan komunitas hobi. Ya namanya kalau komunitas golf, ya cuma golf, ya silahkan, nggak salah. Tapi kalau kita mendasarkan komunitas beriman, ya harus mendasari dengan apa? Dengan firman Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kita berguru kepada Sang Guru, yaitu kepada Kristus sendiri. Kalau begini Anda masih bisa melihat makalah saya? Masih. Kalau kita berguru kepada Yesus, Sang Guru, kita harus melihat pertama-tama bagaimana hidup Yesus. Jadi kalau kita melihat hidup Yesus, Yesus itu dalam kehidupannya, Yesus selalu melihat kehidupannya sebagai sebuah panggilan, sebagai sebuah pilihan. Jadi hidup itu adalah sebuah pilihan. Jangan dikatakan bahwa Yesus tidak bisa memilih. Bisa. Yesus kan berkata waktu di Taman Getsemani, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Jadi rupanya secara manusiawi Yesus pun merasa kesakitan, kepedihan, hampir tidak tahan. Tetapi akhirnya dia memilih apa? Yang kedua, misi hidup Yesus adalah apa? Kehendak Bapa. Terjadilah padaku seturut kehendak. Maka pada saat orang mempunyai misi melakukan kehendak Bapa, harus diikuti dengan cara hidup yang jelas. Jadi cara hidup yang mengikuti misi kehendak Bapa adalah cara hidup yang diwarnai dengan mati raga, doa, dan penyangkalan diri. Nanti sedikit-sedikit saya akan menggambarkan apa itu mati raga, doa, dan penyangkalan diri. Jadi kalau 3 poin ini kita gabungkan antara hidup itu panggilan, pilihan, sekali lagi, bukan hidup, nanti saya perlihatkan bahwa hidup itu bukan semata-mata kita nerima apa adanya dari Tuhan. Tidak. Kita tidak menerima nasib, kita menciptakan nasib. Jadi saya pun menjadi seorang imam adalah pilihan saya. Bukan karena saya tidak laku, ditolak oleh perempuan, lalu saya putus asa, kecewa, dan akhirnya jadi pastor karena tidak ada pilihan lain. Oh bukan. Bahkan kita berkata kalau kamu dicintai oleh wanita, silahkan masuk jadi pastor. Tapi kalau kamu ditolak jadi pastor, jangan jadi pastor. Kalau ditolak oleh para wanita, jangan jadi pastor. Hati-hati.
Kenapa? Nanti kalau sudah jadi pastor, kamu memakai kepasturanmu untuk memikat hati wanita. Akan itu tidak boleh. Jadi menjadi seorang imam itu adalah panggilan. Sama, hidup berkeluarga pun adalah panggilan. Pilihan Anda. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu bahwa yang memilih pasangan itu adalah Anda. Halo, bukan orang tua Anda. Anda sendiri. Jadi kalau Anda sendiri, itu berarti apa? Nikmatilah. Walaupun kadang-kadang tidak nikmat. Tidak apa-apa. Minum pahit itu kan kadang-kadang harus, minum kopi itu kan kadang-kadang ada pahitnya, ada manisnya, ada keselaknya. Nah, sama. Hidup dengan pasangan pun kadang-kadang keselak. Jadi hidup panggilan saya pun sebagai seorang imam, jangan berpikir, wah enak ya jadi imam. Kata siapa enak? Saya kalau udah malam-malam seperti ini, para pastor tidak ada, tadi malam belum makan malam, selesai ini paling-paling buat super mie saya. Tidak ada yang membuatkan. Jadi lihat di sini bahwa dalam panggilan, jangan pernah lupa ada resiko kehidupan yang harus saya terima. Ada risiko. Anda memilih pasangan seperti itu, risikonya harus Anda terima. Jadi jangan hanya mau terima enaknya saja. No. Pahitnya juga harus diterima. Itu panggilan, itu pilihan. Maka kalau panggilan ini, pilihan ini adalah misi hidup Tuhan bersama saya, maka saya harus melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak saya. Jadi kalau saya misi hidupnya, hidup menikah dengan dia sesuai dengan kehendak saya jamin Anda 2, 3, 4 tahun pun ingin cerai dari pasangan Anda. Karena apa? Misi hidupnya kehendak saya, bukan kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa sudah kita ucapkan di dalam janji perkawinan, dalam untung dan malang, sehat dan sakit, istri cantik jelek, istri langsing ataupun besar, tetap cinta saya tidak akan berubah. Karena apa? Misinya kehendak Bapa. Maka kalau kita mau mempunyai misi yang sesuai dengan kehendak Bapa, cara hidup kita harus mendukung. Supaya apa? Kehendak Bapa tidak pernah hilang dari hidup kita. Maka cara hidup yang ditawarkan oleh Yesus adalah apa? Mati raga, doa, dan penyangkalan diri. Jadi dalam mati raga, doa dan penyangkalan diri, hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Maka kesimpulannya adalah orang yang mempunyai hati adalah orang yang sudah dibentuk oleh Allah. Lewat apa? Lewat cara hidup. Jadi bagaimana biasa bermati raga, doa, menyangkal diri. Nah, itu semua nanti akan saya jabarkan sedikit di dalam bagaimana kita berguru kepada sang guru. Jadi supaya kita mempunyai manusia yang menjadi orang yang punya hati nurani, yang selalu seperti Yesus tergerak oleh belas kasihan. Pertama, kalau kita mau berguru pada Yesus, kita harus sadar bahwa Yesus itu orang yang sungguh dekat dengan Bapanya. Intimasi Yesus dengan Bapa. Maka karena ada intimasi Yesus dengan Bapa, Yesus itu hidupnya cuma diwarnai oleh apa? Melakukan kehendak Bapa. Titik, itu satu-satunya. Di situ dipaparkan ada Injil Lukas, Yohanes yang memperlihatkan Yesus selalu berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintah aku. Jadi Yesus itu hidup sungguh mengikuti kehendak Allah, sekali lagi bukan disetir oleh Allah. Maaf ya, bukan disetir oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ini pun mengikuti kehendak Tuhan, bukan berarti Tuhan itu menyetir hidup Anda. Tidak, tidak. Anda tetap punya kebebasan. Jangan pernah lupa itu. Jadi, walaupun saya belajar untuk mengikuti
kehendak Bapa, itu berarti kita tetap punya kebebasan untuk menolak. Betul. Anda punya kebebasan untuk menolak. Jadi intimasi dekat dengan Tuhan, punya misi hidup Yesus melakukan kehendak Allah, sekali lagi karena panggilan, karena pilihan. Maka intimasi hidup dengan Yesus yang seperti ini, melahirkan semangat apa? Hidup Yesus diwarnai dengan mati raga doa yang ketat dan penyangkalan diri. Saya perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu, kenapa Yesus sampai seperti itu mewarnai hidupnya? Karena kalau orang mau mendengarkan suara Allah, maka orang harus punya kepekaan kepada Allah. Dan kepekaan kepada Allah itu adalah orang-orang yang lebih banyak mau berdoa, menyangkal diri, mati raga. Jadi kalau orang itu hanya mendasari hidupnya dari senang-senang, poya-poya, gitu, seenaknya sendiri, maka kepekaan untuk mendengarkan Allahnya hilang. Jadi coba lihat, Anda selalu punya pengalaman tidak? Bahwa pada saat Anda makin melayani Tuhan, semakin Anda rajin ke gereja, semakin Anda ingin menjadi baik, semakin kita hidupnya kok menjadi sulit ya. Tiba-tiba kok banyak masalah ya. Kok tiba-tiba banyak saja yang nggak suka. Kok tiba-tiba banyak aja yang menentang. Jangan pernah lupa, setiap anak Allah yang ingin menjadi baik, iblis tidak pernah rela. Jadi kalau iblis tidak rela itu dibuat apa? Dibuat kita menyerah. Males jadi baik susah ya. Gitu ya. Udah lebih baik biasa-biasa aja. Jadi umat biasa-biasa aja. Ingat, kalau Anda biasa-biasa aja, Anda tidak akan masuk surga. Anda hanya masuk pintu surga saja. Jadi masih panas kalau di pintu surga. Belum dingin. Belum ada AC-nya. Jadi hidup Yesus itu sungguh diwarnai dengan mati raga doa yang ketat. Maka lihat di dalam Injil Lukas, Matius, Markus dikatakan Yesus diketemukan sedang berdoa. Bahkan 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Jadi hidup Yesus sungguh diwarnai oleh bentuk-bentuk kehidupan yang memperlihatkan apa? Ia memperlihatkan kepekaan kepada Tuhan. Inilah yang menyebabkan kehidupan Yesus sungguh berubah. Intimitas Yesus dengan Allah itu merubah kehidupan manusia pula. Jadi, kalau orang makin dekat, makin akrab dengan Allah, maka hatinya pun akan diubah menjadi seperti Allah. Hanya kan intimitas itu intimitas seperti apa yang mau ditunjukkan di dalam hidup rohani. Saya mengutip Ibu Teresa yang berkata, "Keep the joy of loving God in your heart and share this joy with all you meet, especially your family. Be holy." Jadi kekudusan itu, kekudusan itu jangan dilihat dengan apa? Dengan semata-mata hanya berdoa. Tidak. Bahwa kekudusan itu pun harus ditunjukkan dengan apa? Share the joy. Share the joy with your family especially. Jadi kekudusan itu bukan karena saya bisa memuji Tuhan dengan suara yang indah. Saya bisa berdoa dengan bahasa roh yang bagus sekali. Not enough. Kekudusan itu harus ditunjukkan dengan kata-kata Mother Teresa apa? Share the joy inside your heart, especially to your family. Jadi hidup rohani itu bukan hanya enjoy the happiness in my heart, no.
Jadi kehidupan rohani itu harus juga menjadi sebuah apa? Share the joy. Memberikan sukacita kepada orang-orang. Dan Ibu Teresa jelas sekali mengatakan kepada siapa yang pertama? Keluarga. Maka lihat kedekatan manusia dengan Allah akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan manusia melihat penderitaan itu secara positif. Jadi kalau manusia itu jauh dari Tuhan, itu manusia itu akan selalu begitu mudah mengeluh. Kalau manusia jauh dari Tuhan, ia tidak akan pernah mudah melihat penderitaan itu sebagai jalan berkat. Nah, orang yang jauh dari Tuhan hanya selalu melihat berkat itu kalau apa? Kalau gaji naik. Kalau saham tidak turun-turun, naik terus. Kalau anak-anak itu bagus, damai, sukacita, tenang, hubungan dengan pasangan, baik-baik, tidak ada masalah, itu baru disebut rahmat. Kalau seperti itu Anda melihat berkat, tidak perlu beriman pun gampang. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, orang itu masih tetap melihat cinta Allah di dalam rasa sakit dia, di dalam penderitaan dia. Saya ingat kata-kata seorang kudus. Dia sakit, dia terbaring, sakitnya parah. Orang-orang tahu bahwa orang kudus ini sangat hebat doanya. Lalu dia berkata kepada orang kudus itu, kamu minta kepada Tuhan, supaya Tuhan mengangkat sakit itu dari tubuh kamu. Orang kudus itu berkata apa? Kalau penyakit ini ada di dalam tubuh saya dan membuat saya dekat pada Tuhan, saya tetap minta supaya saya sakit. Kalau saya sembuh dan saya makin jauh dari Tuhan, saya tidak pernah mau. Jadi lihat, orang yang dekat dengan Allah akhirnya bisa melihat penderitaan itu sebagai jalan kasih Tuhan. Maka maaf Bapak Ibu, tidak bisa otomatis saya beriman kepada Allah, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak memuji Tuhan, lalu nanti begitu mudahnya melihat penderitaan sebagai sebuah berkat dari Tuhan. Tidak, kita harus melatih hidup spiritual kita. Jadi hidup spiritual kita harus dilatih. Salah satunya dengan apa? Yang itu tadi katakan dalam hidup Yesus, bermati raga. Mati raga. Sebelum kita mati beneran. Apa itu mati raga? Mati raga itu adalah dalam bahasa Latin disebutnya agere contra. Agere contra. Agere melakukan kontra sebaliknya. Contoh, ini latihan rohani supaya kita belajar mempunyai hati yang peka pada penderitaan. Misalnya, saya itu jengkel dengan suami. Suami itu ketus, tidak pernah mau mendengarkan saya. Kalau saya cerita selalu langsung pergi aja, cuek-cuek. Saya kecewa dengan suami saya. Tetapi karena saya seorang istri, pasangan hidup dia, maka walaupun jengkel, walaupun kecewa, walaupun males ngomong dengan dia, karena ngomong dengan suami itu seperti ngomong dengan tembok, gitu ya. Saya tetap menyapa dia. Saya tetap say hello pada dia. Saya tetap membuat makanan yang enak untuk dia. Saya tetap membuatkan sesuatu yang membuat dia senang. Itu agere kontra. Melawan. Jadi maunya sih saya cuek-cuek aja, saya biarin aja. Dia bisa cuek, emangnya gue nggak bisa cuek. Nah ini latihan mengeraskan hati. Kalau agere kontra itu latihan melembutkan hati. Jadi kalau Anda hanya berpikir, suami saya bisa mengkhianati saya juga bisa mengkhianati dia. Ini latihan mengeraskan hati.
Ini latihan berbalas-balasan. Tapi dalam menjadi pengikut Yesus, kita harus belajar apa? Melembutkan hati. Dan memang paling susahnya adalah dalam hidup bersama adalah kita selalu berpikir, siapa yang salah? Orang dia yang salah. Biar dia duluan yang memperbaiki. Bapak Ibu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menuntut yang salah itu dia mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Tidak mungkin. Kita hanya capek, lelah batin kalau kita menuntut seperti itu. Jangan menuntut orang lain melembutkan hati pada Anda. Nggak mungkin. Kita yang harus melembutkan hati pada mereka. Sama, ini bukan curhat ya. Ini cuma sharing saja. Kalau di pasturan kan laki-laki semua. Anda tahu kan laki-laki itu sudah terbiasa, udah makan, tinggalin. Makanan sisa tidak pernah mau dikemas-kemasin, masukin ke lemari es supaya besok bisa dipanasin, gitu ya. Saya kebetulan berteman dengan imam-imam yang syukur pada Allah seperti itu. Pergi saja begitu saja. Lalu saya berpikir, lalu siapa yang melakukan? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau begini, siapa yang melakukan? Dan hebat Tuhan ini. Tuhan itu berkata pada saya, kamu. Ya wis. Akhirnya saya sendiri yang harus beres-beres, bersih-bersih. Saya berharap mereka melihat saya tergerak dan ikut bersih-bersih. Syukur, setelah 5 bulan saya lakukan itu, mereka tidak tergerak sedikit pun. Tapi pertanyaan saya, apakah saya kapok? Jadikan kita di sini dalam kerangka apa? Belajar melembutkan hati, bukan mau mengeraskan hati. Jadi ajere kontra itu adalah melatih hidup rohani saya. Sehingga apa? Penderitaan-penderitaan itu tidak membuat hati saya keras. Penderitaan-penderitaan itu tidak membuat saya mengepalkan tangan kepada Tuhan. Balas, marah, jengkel, terbalik. Ajere kontra membuat sabda Allah jelas. Jikalau saudaramu memukul pipi kirimu, kasih pipi kanan. Itu kelembutan hati. Ajere kontra. Dan yang kedua, saya katakan tadi, hidup Yesus tidak hanya diwarnai oleh menyangkal diri, tetapi hidup Yesus pun diwarnai oleh apa? Oleh hidup itu sebagai sebuah pilihan. Jadi hidup itu sebagai sebuah pilihan, saya tadi mengatakan di depan, jangan pernah mau menerima nasib. Ciptakanlah nasib kita. Jadi kalau hidup itu sebuah pilihan, kita harus bertanggung jawab pada pikiran kita, pada perasaan kita, pada tindakan kita. Kalau orang sadar bahwa hidup itu pilihan, maka dalam hidup saya tidak pernah boleh mengeluh hidup dengan teman-teman saya yang tidak peduli. Salah. Saya bahagia dengan mereka. Kenapa? Karena mereka memberi kesempatan pada saya untuk berbuat baik. Jadi di situ kita harus melihat hal negatif secara positif. Karena apa? Belajar melembutkan hati. Jadi saya tidak menerima nasib, ya sudahlah, saya nasib dengan pastor-pastor yang cuek-cuek, yang nggak peduli, ya udahlah, ginilah, terima aja. No, enggak. Kalau saya terima aja, saya menderita hidup di sini. Dan saya bahagia sekali di sini. Maka apa yang terjadi? Saya pun kalau diberi oleh umat, apa misalnya bahan mentah, saya buat sayur. Saya ingat sekali, kemarin saya dikirimin kaldu, lalu beberapa bahan untuk celup-celup. Saya buat dan disajikan kepada mereka. Mereka senang menikmati. Saya juga ikut senang. Jadi rupanya lockdown ini membuat saya senang memasak. Pagi-pagi setelah misa, saya lari ke dapur.
ada apa? Ikan jambal, ikan asin. Saya potong-potong, saya buat nasi goreng. Kasih kepada mereka. Mereka senang makan. Mereka tidak tahu cara buatnya seperti apa. Tapi yang senang adalah mereka senang. Jadi ada sukacita. Saya melakukan semua itu bukan menjadi beban bagi saya, tidak. Jadi pilihan saya. Saya yang mau kok. Saya yang mau untuk membuat mereka bahagia hidup bersama saya. Saya yang mau. Jadi di sini pada saat ini saya tidak mau mengatakan saya sebel di sini, saya nggak betah tinggal di sini. Nah itu karena apa? Karena orang ini, karena orang itu. Blaming, kita terlalu mudah untuk menyalahkan. Maka sama kalau pertanyaannya saya berikan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bahagia hidup di dalam perkawinan? Jadi, apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda tidak bahagia? Jangan-jangan Anda berkata, saya tidak bahagia karena hidup dengan dia. Coba tanya dia. Dia pun berkata, gue juga nggak bahagia karena dengan dia. Jadi, saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama berkata, saya tidak bahagia di dalam hidup perkawinan karena memang saya tidak mau bahagia. Itu tanggung jawab saya untuk menjadi bahagia di dalam panggilan hidup saya masing-masing. Karena jangan pernah lupa, Allah memanggil dan menyatukan Anda untuk sebuah kebahagiaan. Sama, Tuhan Allah memanggil saya untuk menjadi imam untuk sebuah kebahagiaan. Bukan untuk sebuah penderitaan. Jadi saya tuh sedih kalau menjadi pastor tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Aneh. Kan Tuhan yang sudah memanggil Anda, berarti kan Tuhan itu memberkati kita. Jadi setiap panggilan jangan pernah lupa mau memberikan berkat bagi kita. Bukan menjerumuskan kita pada penderitaan. Tidak. Allah tidak pernah menjerumuskan Anda dalam penderitaan di dalam hidup perkawinan Anda. Tidak. Tidak pernah itu. Jadi pilihlah untuk hidup bahwa kebahagiaan adalah pilihan saya, adalah kemauan saya. Tergantung diri saya. Maka poin yang berikutnya yang ingin saya katakan adalah apa? Yesus itu adalah pribadi. Saya share lagi, saudara. Yesus itu adalah pribadi yang selalu menjadikan hati sebagai pusat hidupnya. Itu berarti apa? Kita harus berani jujur dengan nurani kita. Kematangan dan pertumbuhan spiritual hidup seseorang tergantung pada konsistensi pilihan hidup yang berdasarkan pada hati nurani. Kita punya hati yang harus kita dengarkan. Maka kalau kita semakin konsisten dengan hati kita, itu yang membuat kita damai. Itu yang membuat kita sukacita. Itu yang membuat kita tenang. Karena apa? Terpusat pada hati. Orang selalu berkonsultasi pada hatinya. Saya damai nggak sih memilih ini? Saya damai nggak kalau kayak gini? Saya damai tidak kalau saya melayani suami saya? Saya damai nggak kalau suami saya biarkan aja? Nggak saya sapa? Saya damai atau tidak? Saya damai nggak melihat suami saya cemberut terus saya diamkan? Damai atau tidak? Saya damai nggak kalau teman-teman pastoral saya ini, dua teman-teman pastor saya ini lebih betah tinggal di rumah umat daripada tinggal di pastoran? Saya damai nggak? Harusnya saya sedih. Kenapa teman saya lebih betah tinggal di rumah umat daripada di pastoran? Menyedihkan. Hati. Kita harus selalu berkonsultasi dengan hati kita. Maka pada saat orang hidupnya dipimpin oleh hatinya,
maka ia sedang mendengarkan hati Allah, suara Allah. Yang terakhir, sebelum Anda kecapaian, sadarlah hidup itu rahmat Allah. Jadi kalau kita tadi hidup harus mempunyai hati seperti Allah, dilatih oleh mati raga, doa, maka sadarlah bahwa hidup itu rahmat Tuhan. Kalau rahmat itu artinya apa? Pemberian gratis dari Tuhan. Kita harus tahu diri. Kalau hidup itu pemberian gratis dari Tuhan, kita harus tahu diri. Kapan kita menerima, kapan kita menikmati, dan kapan kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Semua ada waktunya. Jadi ada waktu kita untuk mencari, ada waktu kita untuk menikmati, ada waktu kita untuk mengembalikan kepada Allah. Itulah kehidupan. Jadi pada saat kita sadar bahwa hidup itu rahmat Allah, kesempatan dari Tuhan, maka kesadaran ini membuat kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Kalau kita sadar hidup ini rahmat Allah, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup selama berdua dengan pasangan saya. Rahmat. Kenapa? Bapak Ibu, ingat, pandang pasangan Anda. Suatu saat Anda harus serahkan kepada Tuhan. Siapa duluan? Ya silahkan. Anda ngobrol dengan Tuhan. Jadi perhatikan di sana. Kalau rahmat keberduaan, hidup itu rahmat, maka ini adalah saat bagi saya untuk menikmati segala anugerah yang berasal dari Allah. Maka saudaraku, kalau hidup itu adalah sebuah rahmat yang tidak pernah kita bisa sia-siakan. Saya selalu ingat dengan sebuah lagu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun kau bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan